Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Para komandan di atas tembok kota Shrek yang bertanggung jawab untuk berpatroli berdiri di dekatnya ketika mereka memandang diam-diam dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Semua orang tahu seperti apa rupa Huo Yuhao. Sejak hari itu ketika dia berani menantang Dewa Binatang, para masroh kota Shrek dan para masroh kedua kekaisaran semuanya bisa mengenalinya. Huo Yuhao memang kalah pada hari itu, tetapi ia berhasil bertahan hidup setelah Dewa Binatang menyerangnya dengan kekuatan penuh. Itu membuktikan betapa kuatnya dia. Dewa Binatang di Tian adalah individu terkuat di benua ini, lebih kuat dari seorang Limit Doulo. Karena itu, Huo Yuhao tidak membuang kata-kata sama sekali saat dia berdiri di atas benteng. Selanjutnya, kekuatan pertahanan utama yang ada di tembok kota adalah Legion Jiwa Artileri Berat, dan Huo Yuhao adalah komandan mereka. Dia hanya beri diam dan terus menonton. Huo Yuhao melirik kekasihnya dengan putus asa. "Kamu harus tetap di sini." Tang Wutong menggelengkan kepalanya. "Aku tidak harus berpartisipasi, tetapi aku harus berada di sampingmu." Huo Yuhao membelai kepalanya saat dia datang ke sebelah pipinya dan menciumnya dengan lembut. "Baumu harum." Tang Wutong merasa malu. "Semua orang melihat kita." Huo Yuhao berseru. "Biarkan mereka melihat aku mencium istriku. Ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu." Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat dia berbicara dan mereka melonjak ke langit. Ketika semua orang memandang, tidak ada yang melihat mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang. Saat mereka terbang menuju camp Kekaisaran Ryu begitu saja, mereka sudah terbang. Pasukan pertahanan kota Shrek memandang dengan mata melebar dan rahang kendur. Apa yang terjadi? Mereka terbang begitu saja. Kenapa? Mengapa mereka terbang menuju camp Kekaisaran Ryu? Apa yang mereka coba lakukan? Cepat-cepat, laporkan ke akademi. Beritahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong telah pergi ke camp Kekaisaran Ryu. Mereka berpikir tentang permintaan Kekaisaran Ryu untuk kota Shrek untuk menyerahkan Huo Yuhao. Dan Jenderal Militer Pertahanan Kota mulai berkeringat. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan menyerahkan diri? Cahaya redup berkedip ketika sejumput cahaya sedingin es melintas di mata Huo Yuhao. Dia terbang di udara ketika kekuatan spiritualnya melonjak seperti gelombang pasang. Namun, kekuatan spiritualnya naik ke langit alih-alih menuju kemah Kekaisaran Ryu. Deteksi spiritual Huo Yuhao yang mengerikan meliputi area yang luas ketika alat jiwa pengintai udara muncul satu demi satu dalam inderanya. Akademi Shrek memiliki banyak individu yang kuat, dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Ryu tidak berani membiarkan alat jiwa pengintai mereka terbang terlalu dekat dengan kota Shrek untuk menghindari kerugian. Tetapi alat jiwa pengintai ini tidak memiliki tempat bersembunyi di depan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang tangguh. Mereka ini sudah menemukan kehadirannya, dan mereka segera mundur menuju kemah Kekaisaran Ryu seperti gelombang. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak menyembunyikan diri. Huo Yuhao memiliki reputasi luar biasa di Kekaisaran Ryu. Selain kehebatannya, Huo Yuhao telah menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Ryu. Oleh karena itu, begitu para instruktur jiwa yang mengendalikan alat-alat jiwa pengintai udara menemukannya, dan mereka akan segera melaporkan kepada atasan. Mereka buru-buru menarik alat jiwa pengintai udara. Huo Yuhao menarik kesadarannya di saat berikutnya. Dia menginginkan hasil ini. Kekaisaran Ryu telah memberi mereka tekanan selama ini, tetapi kali ini giliran dia untuk memberi mereka beberapa tekanan. Ini adalah satu-satunya cara rencananya dapat dilanjutkan. Tidak butuh waktu lama sebelum kemah Kekaisaran Ryu muncul dengan jelas dalam visi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao sedikit menyipit, ekspresinya sedingin dan khusyuk seperti biasa. Huo Yuhao sedang mungkin dalam keadaan seperti ini. Gelombang energi padat muncul dari Kekaisaran Ryu.
Huo Yuhao dan Tang Wutong jelas dapat merasakan energi terkonsentrasi dari tanah meskipun mereka berada di langit. Ketika bagian depan alat jiwa mulai beroperasi satu demi satu ketika mereka mengunci Huo Yuhao dan Tang Wutong. Seseorang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi alat jiwa ini. Tidak peduli seberapa tangguh orang itu, kekuatan Ryu telah membuktikan fakta itu dengan Dewa Binatang. Meskipun Dewa Binatang juga telah menghancurkan formasi alat jiwa, Kekaisaran Ryu telah berhasil memaksanya pergi ke titik di mana Mas Jahat mengambil kesempatan ini untuk menyakitinya. Huo Yuhao kuat, tapi dia hanya satu orang. Namun seluruh jiwa yang mengunci Huo Yuhao tidak memiliki pemikiran itu lama sebelum sesuatu terjadi. Huo Yuhao menghilang. Huo Yuhao dan Tang Wutong menghilang pada saat yang hampir bersamaan di udara. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jadi semua ombak yang mengunci mereka segera menjadi tidak berguna. Huo Yuhao cukup kuat untuk menyembunyikan dirinya, bahkan sebelum dia menjadi Feng Hao dulu. Belum lagi sekarang. Mengibaskan dan mengelabui alat-alat jiwa pengintai itu terlalu mudah. Perbedaan antara Huo Yuhao dan Ditian adalah bahwa Ditian dapat memanipulasi kekuatan spasial, tetapi Huo Yuhao mengandalkan kekuatan jiwanya untuk mengintegrasikan, menyatukan dirinya ke dalam lingkungannya. Selanjutnya Huo Yuhao bisa meniru gelombang energi apapun dengan indera spiritualnya yang tangguh. Bahkan beberapa limit dahulu mungkin tidak akan sepenuhnya yakin menemukan dia dalam keadaan seperti itu. Apalagi alat jiwa pengintai. Setidaknya alat jiwa ini tidak bisa melakukan itu dengan standar teknologi mereka saat ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong lenyap, tetapi camp Kekaisaran Ryu tidak mengendur karena itu. Misal jiwa sangat jelas terhadap dari kelas apa mereka, tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika seorang Dolo Transcendent berhasil menyusup ke dalam formasi alat jiwa mereka, atau jika seseorang mendekati mereka. Bentrokan Huo Yuhao dengan Ditian memberi mereka kesan dan pelajaran yang mendalam. Masih ada jejak-jejak perpaduan yang menakutkan antara kegelapan dan es di tanah. Dan jejak-jejak itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Desahan bisa terdengar dari langit sebelum suara Huo Yuhao melaju jauh ke kejauhan. Bukankah kalian ingin kota Shrek menyerahkanku? Aku di sini sekarang. Siapa yang akan datang untuk menerimaku? Suara Huo Yuhao sangat polos dan monoton, tetapi ia bergerak jauh ke kejauhan saat menutupi seluruh perkemahan Kekaisaran Ryu. Namun, tidak adalah jiwa pengintai yang bisa mendeteksi lokasi yang tepat, dan suasana tegang menjadi lebih intens. Juicy secara alami bisa mendengar suaranya dari tenda komandannya. Selain itu, beberapa utusan sudah melaporkan apa yang terjadi di luar padanya. Juicy masih merasa sedikit melankolis. Alasan untuk itu adalah bahwa dia baru saja menerima berita tentang Komandan Legiun Seluruh Jiwa, Tiran Mata Jahat, Xia Xuanchen, melalui alat jiwa transmisi mereka. Legiun Tiran Mata Jahat dan Naga Kekaisaran telah berhasil dalam penyergapan mereka terhadap kota Doling, dan mereka telah berhasil menghancurkan istana Kekaisaran Doling. Tetapi ketika mereka bersiap untuk mundur, banyak masalah jahat muncul dan menyergap mereka, yang mengakibatkan dua legiun mengalami kerugian besar. Bahkan komandan legiun dari Legiun Naga Kekaisaran Su Tianyuan telah binasa. Reaksi pertama Juicy adalah membatasi berita ini ketika dia menerimanya. Setidaknya, dia harus melakukannya sebelum Xia Xuanchen dan yang lainnya kembali. Masalah jahat menyergap dua legiun peringkat binatang adalah berita besar, dan dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini bahkan dengan reputasinya sebagai permaisuri di perang. Apa yang diwakili Legiun Seluruh Jiwa peringkat binatang? Mereka mewakili militer. Belum lagi Legiun Naga Kekaisaran terlibat. Legiun Naga Kekaisaran mewakili keluarga Kekaisaran. Su Tianyuan sendiri harus menangani masalah ini dengan hati-hati bahkan jika dia ada di sini sendiri, karena masalah ini melibatkan militer dan keluarga Kekaisaran dan para master jahat. Mereka mewakili Gereja Roh Kudus yang memiliki dua limit dahulu. Selanjutnya, pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus Zhong Liwu adalah pengawas pasukan mereka sekarang. Juicy tidak mengerti mengapa Gereja Roh Kudus tiba-tiba menyergap dua legiun peringkat binatangnya, tapi dia percaya pada Xia Xuanchen. Dari sudut pandangnya, Xia Xuanchen adalah yang terlemah di antara 4 komandan legiun peringkat binatang, namun dia
memiliki pikiran yang paling jernih, dan itulah alasan mengapa dia memberinya tanggung jawab yang berat. Syahswajan telah menganalisis tujuan Gereja Roh Kudus secara rinci dalam transmisinya. Gereja Roh Kudus menentang militer dan mereka mengejar kekuatan Legiun Isru Jiwa. Pada saat yang sama mereka pergi. Setelah Komandan Legiun Isru Jiwa Naga Kekaisaran Sutian Yuan tewas, alat jiwa berjenis penyimpanannya kemungkinan telah mereka rampas, dan kemungkinan ada beberapa peluru dalam jiwa stasiun kelas 9 di alat jiwa penyimpanan itu. Mereka tidak tahu berapa jumlah tepatnya. Apakah itu alasannya cukup? Alasan itu tidak cukup untuk orang normal. Menyerang dua legiun peringkat binatang adalah berita besar. Tetapi bagi Gereja Roh Kudus yang selalu egois dan yang hanya memperdulikan diri mereka sendiri sampai pada titik di mana mereka tidak peduli dengan kehidupan yang tidak bersalah, alasan ini tidak mungkin lebih normal. Jusi sangat jelas apa yang digunakan oleh pemimpin sejati Gereja Roh Kudus, Yesiswi, untuk mendakwa dewa kematiannya. Belum lama ini, Gereja Roh Kudus telah menggunakan beberapa puluh ribu roh dari para prajurit yang telah binasa untuk menyerang dewa binatang. Selanjutnya, Zhong Liwu secara pribadi memimpin tim untuk mengejar dan menghabisi Litian. Zhong Liwu dan yang lainnya telah kembali. Ada lebih dari 10 masalah jahat ketika mereka pergi, tetapi sepertiga dari mereka telah menghilang ketika mereka kembali. Ekspresi Zhong Liwu tegas dan serius, dan terbukti bahwa rencana mereka tidak berhasil. Dewa binatang Litian tidak mudah dihabisi, dan hasil ini juga menguntungkan Jusi. Inilah yang diharapkan untuk dilihat. Namun ada keributan di dalam pasukan ketika Zhong Liwu dan yang lainnya menggunakan jiwa prajurit yang mati untuk tujuan itu. Individu kuat Gereja Roh Kudus berhasil lolos, tapi Jusi harus mengambil banyak tekanan. Ada alasan untuk kemarahan tentara. Tentara mengorbankan hidup mereka untuk negara, dan mereka sudah menjadi pahlawan, tetapi jiwa mereka setelah mati akhirnya digunakan oleh masalah jahat Gereja Roh Kudus. Mereka bahkan diubah menjadi roh pembalasan, dan itu adalah fakta bahwa tentara tidak bisa mentolerir sama sekali. Konflik antara Gereja Roh Kudus dan militer terus membangun. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa berita yang dibawa oleh Xia Xuanchen akan menyebabkan konflik kekerasan antara tentara dan Gereja Roh Kudus. Jusi tidak begitu takut dengan Gereja Roh Kudus. Militer memiliki banyak individu yang tangguh dan ada cukup banyak Isru Jiwa kelas 9. Tentara bahkan memiliki beberapa legiun Isru Jiwa peringkat binatang yang mendukung mereka. Tapi bagaimana dengan kota bercahaya? Ada masalah jahat di sana, dan salah satunya adalah dewa kematian Dolo Yesiswi. Fondasi Gereja Roh Kudus juga di kota bercahaya. Jika sesuatu terjadi di sana, Gereja Roh Kudus akan bergerak ke ibu kota mereka. Dia tidak peduli tentang kehidupan Sutiara, tetapi dia peduli tentang kehidupan putranya. Selanjutnya, Kekaisaran Ryu berada dalam posisi yang sangat baik. Dia tidak bisa membiarkannya berantakan. Jusi bahkan lebih berkonflik dalam keadaan seperti ini, dan dia merasa sulit untuk membuat keputusan terlepas dari informasi yang dia dapatkan. Dia hanya bisa sementara menekan kemarahan tentara. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan konflik terjadi antara tentara dan Gereja Roh Kudus sebelum persiapannya selesai. Itu tidak menguntungkan baginya. Selanjutnya, Jusi merasa sedikit aneh. Siapa yang dikerahkan Gereja Roh Kudus untuk menyergap dua legiun jiwa peringkat binatang? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.